NIM 23218006 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya sedang di alun-alun Purworejo dan akan menyampaikan mendongeng tentang maling kundang. Ayo ikuti saya. Boleh kenalan dulu nggak? Dari sini siapa? Fadil? Fatir? Riko? Oh Niko. Tolong Zamu? Jamu? Azanmu. Kalau kamu Febri? Ya. Di sini mau cerita tentang maling kundang. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Malin Kundang. Ia hidup bersama dengan ibundanya Mandi Rupaya. Sang ayah telah lama pergi meninggalkan ibu dan anak semata layaknya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Nah, mereka hidup serba kekurangan hingga suatu ketika saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halamannya ia sudah menjadi saudagar kaya raya. Nah, Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kepal dagang yang dulunya miskin sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Jadi tekadnya semakin kuat dan Malin meminta izin kepada ibundanya. Sang ibundanya sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya, akan tetapi karena Malin terus mendesak, akhirnya ibunya mengizinkan. Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini ya nak. Ini adalah pesan dari ibundanya. Dan ternyata keberadaan Malin Kundang di kapal itu sangatlah disukai banyak orang. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap menolong, dia juga seorang yang pekerja keras. Selang beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang, dan ia pun berhasil memperisti salah seorang putri raja yang sangat cantik jelita. Nah, kabar kesuksesannya sampailah kepada ibunda Malin, dan setiap hari Mandi Rupaya sang ibunya ini menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa berjumpa dengan putranya si Malin Kundang. Nah, suatu ketika sampailah kapal mereka di kampung tempat Malin dulu dibesarkan. Nah, Malin Kundang ini pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. Malin Kundang lama tanpa mengirimkan kabar. Ucap sang dia memeluk Malin Kundang. Malin Kundang malah justru segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibundanya hingga terjatuh. Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja engkau mengaku ibuku, kata Malin kepada ibundanya. Malin ini berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibundanya yang sudah tua dan memakai baju yang compang-camping. Wanita itu ibumu, ucap sang istri Malin. Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku yang agar mendapatkan hartaku, saut Malin. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mandi Rupaya sangat sakit hati. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar pun kemudian menerjang kapal Malin Kundang sampai seluruh isinya hancur dan berhamburan. Ternyata serpihan kapal ini berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpuh. Jadi pesan moral dari cerita rakyat Malin Kundang ini adalah pentingnya berbakti kepada orang tua. Kesombongan dan lupa diri dapat membawa kehancuran. Terus tindakan buruk akan berdampak buruk juga. Terus juga doa orang tua itu akan dikabulkan. Terus kerendahan hati dasar juga katanya mengingat jasa orang tua. Tentunya mengingat jasa orang tua itu konsekuensi dari kecelakaan yang bisa
pentingnya menghargai rasa usul, kesalahan tidak membawa kebahagiaan, dan juga pentingnya meminta maaf dan mengakui kesalahan yang kita buat. Begitu ya teman-teman, intinya pesan ini ya untuk kedepannya.